Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film drama fiksi ilmiah berjudul Hardcore, di mana seorang laki-laki bernama Ukon diperankan oleh Takayuki Yamada atau lebih kita kenal dengan Serizawa di film Crow Zero. Ukon melakukan penggalian emas bersama sahabat satu-satunya bernama Usiyama dan memiliki adik bernama Sakon, diperankan oleh Takeru Sato yang kita kenal sebagai Batosai di film Rurouni Kenshin. Suatu hari Ukon dan Usiyama menemukan robot tua di pabrik yang ditinggalkan, tempat tinggal Usiyama, dan menemukan sesuatu yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya dan selamat menonton. 行くぞてめえら気も重ねてよさて幼い未来 Film diawali dengan seorang pria yang memesan sebuah wine di bar dari tempat karaoke dan seorang wanita yang bertanya siapa pria itu pada bartender. Lalu diketahui nama pria itu adalah Ukon. Lalu si wanita tertawa karena nama itu lucu baginya. Tiba-tiba datang sekelompok pemuda selepas merayakan Halloween datang ke bar dan langsung menyanyi di tempat karaoke. Kemudian salah satu dari pemuda itu menggoda wanita tadi untuk ikut karaoke bersama mereka. Awalnya wanita itu enggan, namun akhirnya dia pun karaoke bersama para pemuda-pemuda itu. Ukon yang merasa terganggu dengan mereka menghampiri pemuda tadi lalu menghantam pemuda itu dengan kepalanya. Setelah kejadian itu, Ukon mabuk berat hingga si bartender menelpon adiknya yang bernama Sakon untuk menyusulnya dan menyarankan untuk tidak ke barnya lagi karena sudah membuat keributan. Ukon menyuruh Sakon untuk mengantarnya pulang, namun Sakon tidak bisa karena harus berangkat bekerja. Scene berlanjut dengan Ukon dan sahabatnya Usiyama yang sedang menunggu jemputan dari seseorang yang memperkerjakan mereka di pinggir jalan sambil melihat pantat cewek yang aduhai. Setelah mereka dijemput, di dalam mobil Usiyama yang terlihat mentalnya sedikit terbelakang ingin memakai kacamata Ukon. Ukon pun memberikannya. Sesampainya di tempat, ternyata mereka dipekerjakan untuk menggali di sebuah terowongan yang dipercaya bos mereka ada banyak emas di tempat tersebut. Setelah mereka pulang di tempat Usiyama, Ukon yang kasihan dengan Usiyama karena dari tadi Usiyama memandangi foto cewek terus-menerus, menyuruh Usiyama untuk mengambil celengan koinnya dan menghitungnya. Usiyama, Yang ternyata, Ukon ingin agar Usiyama merasakan nikmatnya dengan membeo seseorang mbak-mbak pipis enak untuk Usiyama. Ukon pun meminjamkan kamar kosnya karena tempat tinggal Usiyama sangat tidak layak untuk ngetot. Yang mengejutkan, malah mak lampir pipis enak era Sengoku yang datang. Mak lampir itu ngomong jika harus bayar dulu sebesar 20.000 yen dengan durasi 1 jam. Usiyama pun memberikan sekebok koin celengannya tadi padanya. Di saat mak lampir itu sedang menghitung koinnya, Usiyama tiba-tiba mencocol bemper belakang mak lampir tersebut. Karena keluguan Usiyama, mak lampir itu berniat kabur lalu dikejar Ukon yang sembunyi di lemari. Paginya, Ukon dipanggil atasannya bernama Mizunuma dan dijelaskan mereka adalah organisasi anti pemerintah dan mengajak Ukon untuk bergabung. Namun, Mizunuma curiga dengan Usiyama dan menyuruh Ukon untuk menyelidiki lalu memastikan apakah Usiyama mata-mata pemerintah atau bukan. Saat Ukon pulang setelah menggeledah barang Usiyama, Ukon menemukan Usiyama yang memakai set pakaian dalam wanita milik Ukon di kamar kosnya. 牛山、その下着はつい出来心で買ったんだ。夜の貴婦人セット37,000円。だがこれだけは言っておく。俺は一度も来たことはねえ。 Ukon yang menyadari bahwa kejadian semalam hanya tes dari organisasi atasannya segera menuju ke pemimpin organisasi tersebut dan berniat tidak jadi ikut dalam organisasinya. Tapi pemimpin organisasi itu malah mengangkat mereka jadi anggota resmi. Ukon dan Usiyama yang sedang makan siang didatangi Mizunuma dan mengucapkan selamat karena sudah lulus tes. Tapi kemudian Mizunuma meminta tolong pada Ukon.
untuk menyelidiki apakah benar istrinya bekerja sebagai mbak-mbak LC karaoke. Padahal Mizunuma memberikan uang bulanan yang cukup pada istrinya. Mereka berdua pun pergi ke tempat karaoke di mana dicurigai istri Mizunuma bekerja di sana. Namun ternyata benar, istri Mizunuma lah yang kebetulan menjadi mbak-mbak LC yang menemani mereka. Lalu Ukon menyuruh Ushiama untuk pulang duluan dan mengajak istri Mizunuma untuk 翔太2万泊まりは3万ね。 Di jalan menuju hotel untuk mengaku istri Mizunuma, Ukon berhenti dan bertanya apakah istri Mizunuma mau jika melakukannya dengan orang lain tapi tetap dibayar. Namun setibanya di tempat Ushiama, istri Mizunuma malah menolak dan kabur. Mizunuma lalu bertanya bagaimana hasil penyelidikan Ukon tentang istrinya. Ukon pun berbohong bahwa istrinya tidak bekerja sebagai LC agar Mizunuma puas dan segera pergi. Ukon yang sedang tidur terbangun karena pintu kosnya digedor-gedor oleh Ushiama. Bertanya ada apa? Ushiama hanya menjawab mati-mati. Kemudian Ukon pergi ke tempat Ushiama dan menemukan tangan yang tergeletak, yang dikira Ushiama telah membunuh seseorang. Setelah didekati, ternyata tangan itu adalah tangan dari sebuah robot tua yang mengeluarkan asap. Ukon pun mencoba mengotak-atik robot itu dan mengejutkan. Robot itu kembali hidup dan berdiri. Kemudian Ushiama menunjukkan di mana dia menemukan robot tersebut, yang ternyata di bawah gedung tempat yang ditinggali Ushiama. Ternyata dulunya adalah sebuah pabrik dan telah lama ditinggalkan. Lalu Ukon menyuruh Ushiama agar merahasiakan hal ini pada siapapun, dan sekarang menganggap robot itu adalah teman mereka. Tapi saat mereka berjalan, robot itu malah berkeliaran mencari mereka, yang membuat Ukon panik dan mencoba memerintah robot itu agar berhenti. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang semboyongan penasaran dengan robot yang coba ditutupi Ukon di belakangnya. Tapi untungnya karena bapak-bapak itu mabuk, menganggap bahwa robot itu adalah sebuah cosplay dari seseorang. Dengan perkataan bapak-bapak itu pun, Ukon punya ide untuk menyamarkan robot itu ke orang lain dengan menyebutnya seorang cosplayer. Besoknya Ukon membuat sebuah pakaian untuk robot itu dan dibawa bekerja ke penambangan. Mizunuma yang kesal karena robot yang dikiranya benar-benar manusia menyuruh agar topengnya dilepas. Robot itu tak bergerak. Saat Mizunuma bertanya siapa namanya, Ukonlah yang menjawab bahwa namanya Saibara Robo. Ukon pun pulang bekerja dan mengajak Ushiama dan Robo untuk ke kosnya. Kebetulan Sakon juga sedang mengunjungi Ukon karena disuruh ibu mereka untuk melihat keadaan Ukon yang mengkhawatirkan. Sakon berkata dengan sedikit mengejek bahwa dia iri pada Ukon yang hidup bebas dan punya teman-teman yang unik. Di saat Robo tiba-tiba mati, Ukon pun seperti biasa mengotak-atiknya agar hidup kembali. Dan hal itu membuat Sakon yang bekerja di bidang kecerdasan buatan penasaran dan mendekati Robo untuk melihat isi di dalam tubuh Robo. Sakon yang tertarik pada Robo melanjutkan menganalisa Robo dengan menyambungkan ke laptopnya dan ditemukan data-data pembuat dan teknologi yang ternyata Robo adalah sebuah robot yang sangat canggih karena telah disematkan sebuah prosesor kuantum di mana Google atau NASA saja masih sedang meriset teknologi tersebut. Ukon yang berpikir Sakon akan mencari keuntungan dari Robo memukul Sakon walaupun dia adiknya sendiri. このことバラしやがったらたとえ弟あいつは機械なんかじゃない俺と牛山の仲間なんだ Bangunlah kesatria, bangun sendiri tanpa bantuan tangan dan sabun mandi.